Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita tanpa sadar mengembangkan mekanisme kontrol sebagai cara untuk mengatasi trauma masa kecil. Luka yang belum sembuh mendorong kebutuhan untuk merasa aman, memaksa kita menciptakan batasan tegas pada dunia yang terasa penuh ketidakpastian. Kendali menjadi pelindung dari rasa takut, seolah-olah dengan mengontrol segala hal, kita dapat mencegah rasa sakit terulang kembali. Namun, apakah ini benar-benar solusi? Mekanisme kontrol seringkali menjadi alat untuk mengendalikan apa yang tidak diketahui. Kita berusaha memprediksi masa depan, merancang skenario ideal, dan mencengkeram kenyataan dengan erat. Sayangnya, semakin kuat kita menggenggam, semakin nyata beban yang harus dipikul. Setiap usaha untuk memastikan segalanya sesuai rencana seringkali melahirkan rasa cemas ketika dunia menolak mengikuti skema yang kita buat. Ilusi kontrol lahir dari ego, bagian diri kita yang tidak ingin merasa lemah atau rentan. Ego membisikkan bahwa dengan kendali, kita memiliki kekuatan atas hidup. Namun, kenyataan seringkali berlawanan. Semakin kita mencoba mengendalikan, semakin kita menyadari batas kemampuan kita. Ketidakpastian tetap ada, seperti lautan yang tak dapat kita prediksi arusnya. Keinginan untuk terus mengendalikan menciptakan hambatan yang tidak terlihat. Kita terjebak dalam siklus kekhawatiran, takut akan kegagalan, dan kekecewaan ketika rencana melenceng. Ironi terbesar adalah bahwa upaya untuk mengontrol justru seringkali membatasi kebebasan sejati kita. Ketika terlalu terpaku pada hasil, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati proses dan momen saat ini. Pada akhirnya, kontrol bukanlah jawaban, melainkan jebakan. Dengan memahami keterbatasannya, kita mulai melihat bahwa hidup adalah tarian antara usaha dan penerimaan. Ilusi kontrol perlahan pudar ketika kita mulai menerima kenyataan bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Disitulah kebebasan sejati dapat ditemukan, bukan dalam mengendalikan, tetapi dalam merangkul hidup dengan penuh keberanian dan kesadaran. Ada momen dalam hidup ketika kita merasa kewalahan oleh beban yang tak terlihat, sebuah tekanan yang lahir dari kebutuhan untuk memahami segalanya. Namun, apa yang terjadi jika kita berhenti melawan arus dan memilih untuk menyerah? Menyerah bukan berarti kalah. Ini adalah tindakan keberanian yang mengajarkan kita untuk melepaskan kendali dan mempercayai ritme alami kehidupan. Ketidakpastian adalah inti dari keberadaan kita. Alih-alih melawan ketidakpastian, kita dapat memilih untuk melihatnya sebagai ruang bagi keajaiban untuk muncul. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengetahui setiap jawaban, kita memberi diri kita izin untuk mengalami momen dengan sepenuh hati. Menyerah adalah jembatan menuju kebebasan, memungkinkan kita untuk percaya pada semesta dan aliran ilahi yang tak terlihat namun selalu ada. Kedamaian sejati ditemukan bukan dalam jawaban, tetapi dalam keberanian untuk tinggal di momen saat ini. Ketika kita berhenti mengkhawatirkan masa depan atau meratapi masa lalu, kita menyadari bahwa setiap detik adalah hadiah, sebuah kesempatan untuk benar-benar hidup. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kekuatan untuk mencintai, untuk berkreasi, dan untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Ketika kita merangkul ketidakpastian, kita membuka pintu menuju pengalaman yang tak terduga. Dunia yang tadinya terasa terprediksi dan datar, mulai menunjukkan keindahan yang tersembunyi. Hal-hal yang tidak kita rencanakan seringkali menjadi sumber kebahagiaan terbesar. Sebuah pertemuan acak, tantangan yang tak disangka, atau jalan baru yang tak terencana, seringkali membawa pelajaran dan pertumbuhan yang luar biasa. Keluar dari zona nyaman adalah langkah pertama menuju transformasi. Dalam ketidakpastian, kita dipaksa untuk menghadapi rasa takut, tetapi juga diberi peluang untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ketika kita berhenti menghindari yang tidak diketahui, kita mulai melihat bahwa hidup adalah tentang menemukan keajaiban, bukan mengendalikannya. Ketidakpastian bukanlah musuh, ia adalah guru. Ia menunjukkan potensi tersembunyi yang kita miliki dan mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu direncanakan. Ketika kita belajar merangkul ketidakpastian, kita mulai mempercayai perjalanan dan menyadari bahwa kehidupan dengan segala ketidaktentuannya adalah mahakarya yang terus berkembang. Perubahan sejati dimulai dari dalam. Lanskap batin kita adalah cerminan dari realitas luar, dan untuk menciptakan hidup yang kita impikan, kita harus berani menggali dan membentuk ulang citra diri kita. Siapa diri kita hari ini hanyalah akumulasi keyakinan,
pengalaman, dan pikiran yang telah kita tanamkan selama bertahun-tahun. Tetapi, seperti tanah yang dapat ditanami ulang, diri kita pun dapat diubah untuk menarik kelimpahan. Transformasi diri bukanlah proses instan. Ini adalah perjalanan penuh kesadaran. Saat kita mulai memupuk emosi kelimpahan dan kebahagiaan, dunia di sekitar kita pun merespons. Kebahagiaan bukanlah hasil dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita memilih untuk melihat kehidupan. Dengan menghidupkan rasa syukur dalam setiap momen kecil, kita menyalakan cahaya kelimpahan yang menerangi setiap aspek hidup kita. Pola pikir syukur adalah kunci. Ketika kita mulai menghargai apa yang sudah ada, kita membuka jalan bagi lebih banyak hal baik untuk datang. Ini adalah hukum sederhana, tetapi sering diabaikan. Apa yang kita fokuskan akan berkembang. Dengan mengalihkan fokus dari kekurangan ke kelimpahan, kita mengundang energi positif untuk memenuhi hidup kita. Dalam perjalanan transformasi, refleksi diri adalah kompas. Melalui keheningan dan pengamatan, kita dapat melihat pikiran yang mendasari tindakan kita. Banyak dari kita membawa keyakinan yang membatasi, seringkali tanpa menyadarinya. Pikiran seperti, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak layak untuk kebahagiaan," menjadi penghalang yang kuat. Namun, refleksi memberi kita kesempatan untuk menantang pikiran-pikiran ini. Dengan menggantinya dengan afirmasi positif, seperti "Aku cukup" atau "Aku layak untuk hidup penuh kelimpahan," kita mulai membangun fondasi baru untuk diri kita sendiri. Praktik kesadaran, meditasi, dan jurnal menjadi alat penting dalam perjalanan ini. Dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk menyembuhkan, menenangkan pikiran, dan menemukan kedamaian batin. Ketika lanskap batin kita menjadi lebih jernih dan harmonis, dunia luar pun mulai mencerminkan perubahan ini. Transformasi diri adalah sebuah seni, di mana kita menjadi seniman yang membentuk kehidupan sesuai dengan potensi tertinggi kita. Dengan keberanian untuk berubah dan refleksi mendalam, kita dapat menciptakan kehidupan yang dipenuhi kelimpahan, kebahagiaan, dan harmoni. Dalam hiruk-pikuk mengejar impian dan keinginan, kita sering lupa bahwa kelimpahan sudah ada di sekitar kita. Mata yang mampu melihat keindahan, udara yang memberi kehidupan, hati yang penuh cinta, semua ini adalah bukti nyata dari kelimpahan yang telah kita miliki. Namun, karena fokus kita sering terarah pada apa yang kurang, kita gagal menyadari betapa kaya sebenarnya hidup ini. Kelimpahan bukan hanya soal materi, ini adalah tentang perspektif. Ketika kita mulai mengakui berkat yang telah kita terima, baik besar maupun kecil, hati kita terbuka untuk menerima lebih banyak. Beralih dari fokus kekurangan ke kelimpahan adalah langkah penting untuk hidup dengan rasa cukup. Ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihat dunia. Dengan menumbuhkan rasa berharga dan mencintai diri sendiri, kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan kelimpahan di dalam diri kita. Penerimaan diri adalah fondasi dari kelimpahan sejati. Ketika kita melihat nilai dalam diri kita secara alami menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup. Banyak orang mengasosiasikan kelimpahan dengan materi, rumah megah, mobil mewah, atau rekening bank yang penuh. Namun, kelimpahan sejati jauh melampaui itu. Ia ditemukan dalam hubungan yang bermakna, dalam tawa yang tulus, dalam pelukan hangat, dan dalam rasa syukur atas hal-hal sederhana. Memperluas definisi kelimpahan adalah langkah untuk menemukan kebahagiaan sejati. Pengalaman, hubungan, dan pertumbuhan pribadi seringkali membawa kepuasan yang lebih dalam dibandingkan dengan harta benda. Kelimpahan sejati adalah rasa puas yang datang dari dalam, bukan dari apa yang kita kumpulkan di luar. Ketika kita memprioritaskan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, kita mulai melihat hidup dengan perspektif baru. Kebahagiaan ada dalam hal-hal sederhana, secangkir kopi di pagi hari, matahari terbit yang indah, atau percakapan hangat dengan orang tercinta. Semua ini adalah simbol kelimpahan yang sering kita abaikan. Kelimpahan sejati adalah tentang bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup. Ketika kita mengalihkan perhatian dari apa yang tidak kita miliki ke apa yang kita nikmati, kita menemukan bahwa hidup kita sudah dipenuhi dengan keajaiban. Dengan hati yang bersyukur dan pikiran yang terbuka, kita menciptakan hidup yang penuh dengan makna dan kebahagiaan. Setiap individu adalah bagian dari jaringan energi yang lebih besar, sebuah kesadaran kolektif yang menghubungkan kita semua. Ketika kita menyadari bahwa pikiran, niat, dan tindakan kita memengaruhi dunia di sekitar kita, kita mulai memahami betapa besar dampak kita. Kesadaran kolektif bukan hanya konsep abstrak, ini adalah kekuatan nyata yang dapat menggerakkan perubahan di dunia.
Ketika niat bersama diarahkan pada tujuan yang positif, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi kolektif memperkuat dampaknya, seperti riak kecil di air yang berubah menjadi gelombang besar. Meditasi kelompok atau doa bersama, misalnya, adalah contoh nyata dari bagaimana energi gabungan dapat menciptakan kedamaian dan harmoni, baik di dalam diri kita maupun di dunia luar. Komunitas yang mendukung pertumbuhan pribadi memainkan peran penting dalam transformasi ini. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang berbagi nilai, visi, dan energi positif, kita merasa didukung untuk berkembang. Bersama-sama, kita lebih kuat, mampu mengatasi tantangan, dan menciptakan perubahan yang bermakna. Transformasi individu tidak hanya berhenti pada diri sendiri, ia meluas ke sekeliling kita. Ketika seseorang memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kasih, syukur, dan kedamaian, energi itu menyebar seperti riak di permukaan air. Setiap senyuman, setiap kata baik, dan setiap tindakan kebaikan menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Efek riak ini adalah kekuatan energi kolektif. Saat semakin banyak individu memilih untuk hidup dengan niat baik dan kepedulian, dunia secara perlahan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis. Transformasi ini tidak memerlukan tindakan besar. Hal kecil yang dilakukan dengan cinta memiliki kekuatan untuk menyentuh hati orang lain dan menginspirasi perubahan. Dengan menyebarkan kebaikan, kasih sayang, dan pengertian, kita membantu membangun dunia yang lebih baik. Kita menjadi pelopor bagi komunitas yang tidak hanya saling mendukung, tetapi juga membawa energi positif ke ruang yang lebih luas. Kekuatan energi kolektif adalah pengingat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita terhubung, dan dengan menyadari kekuatan ini, kita memiliki peluang untuk menciptakan dunia yang lebih damai, penuh cinta, dan harmonis. Satu tindakan kecil pada satu waktu. Kelimpahan bukanlah sekadar hasil akhir. Ia adalah cara hidup, pola pikir yang kita bangun setiap hari melalui tindakan kecil yang konsisten. Untuk mengundang kelimpahan ke dalam hidup, kita perlu menanamkan kebiasaan yang mendukung pola pikir tersebut. Seperti taman yang memerlukan perawatan, pikiran kita juga perlu dipelihara agar terus berkembang. Meditasi, jurnal syukur, dan afirmasi adalah 3 pilar yang dapat mengubah cara kita melihat dunia. Meditasi membantu kita menenangkan pikiran dan membuka ruang bagi ketenangan batin. Dalam keheningan, kita belajar merasakan kelimpahan yang ada di sekitar kita. Jurnal syukur, di sisi lain, adalah cara untuk mengarahkan perhatian kita pada hal-hal positif yang seringkali kita anggap remeh. Dengan menuliskan 3 hal yang kita syukuri setiap hari, kita secara perlahan mengubah pola pikir dari keluhan menjadi penghargaan. Afirmasi adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Dengan mengulangi kata-kata yang memperkuat, seperti, "Aku layak menerima kelimpahan," kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk percaya pada kemungkinan yang lebih besar. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan dengan konsistensi, memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Kelimpahan sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa kita menjadi dalam prosesnya. Tindakan kita mencerminkan identitas yang kita yakini sebagai milik kita. Jika kita ingin menjadi pribadi yang berkelimpahan, kita perlu bertindak seperti seseorang yang sudah merasa berkelimpahan. Mulailah dengan memilih tindakan yang mendukung identitas yang ingin Anda bangun. Misalnya, jika Anda ingin menjadi pribadi yang damai, luangkan waktu untuk beristirahat dan merenung. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang penuh cinta, tunjukkan kasih kepada diri sendiri dan orang lain. Dengan setiap tindakan kecil yang selaras dengan identitas ini, Anda mulai mengubah cara pandang Anda terhadap diri sendiri dan dunia. Tantangan dalam hidup bukanlah penghalang, tetapi peluang untuk bertumbuh. Ketika kita menghadapi rintangan dengan pikiran terbuka dan hati yang bersyukur, kita menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu bertahan dan berkembang. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar menuju kehidupan yang penuh kelimpahan, kebahagiaan, dan makna. Sebagian besar penderitaan kita berakar pada keterikatan pada hasil, ekspektasi, atau keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita sering membangun kebahagiaan kita di atas dasar yang rapuh, harapan bahwa sesuatu akan berjalan sesuai rencana. Namun, kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ketika hasil tidak terpenuhi, kita merasa kecewa, marah, atau bahkan hancur. Melepaskan keterikatan bukanlah tindakan menyerah, melainkan kebebasan.
Dengan melepaskan ekspektasi yang kaku, kita memberi diri kita ruang untuk bernapas, untuk menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Melepaskan tidak berarti kita berhenti peduli. Itu berarti kita berhenti bergantung pada hasil tertentu untuk merasa bahagia. Hidup adalah proses, bukan tujuan akhir. Ketika kita mulai menghargai perjalanan, dengan segala lika-liku, keberhasilan, dan kegagalan, kita menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Dengan membudayakan pelepasan dari ekspektasi, kita mengurangi penderitaan dan belajar untuk bersyukur atas apa yang ada di depan mata. Hidup memiliki alirannya sendiri, seperti sungai yang mengalir menuju lautan. Ketika kita melawan arus, kita merasa lelah, tertekan, dan frustrasi. Tetapi ketika kita belajar untuk mengalir bersama kehidupan, kita merasakan kebebasan sejati. Mengalir dalam hidup berarti mempercayai proses, mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu dan tempat yang tepat. Ketika kita terbuka terhadap peluang yang tidak terduga, kita mengizinkan hidup untuk menunjukkan keajaibannya. Banyak dari momen terbaik dalam hidup tidak direncanakan. Mereka datang tanpa disangka, seperti hadiah dari semesta. Dengan membiarkan hidup mengalir secara alami, kita menciptakan ruang bagi keindahan yang belum kita bayangkan. Momen saat ini adalah segalanya. Ketika kita sepenuhnya hadir, kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak di masa depan atau masa lalu, tetapi di sini, sekarang. Dengan merangkul ketidakpastian, kita belajar untuk menari dengan kehidupan, bukan melawannya. Melepaskan keterikatan adalah seni hidup dengan ringan. Ini adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan dalam setiap momen, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Ketika kita memilih untuk mengalir bersama kehidupan, kita menemukan bahwa kebebasan sejati dan kedamaian batin telah ada di dalam diri kita sepanjang waktu. Dalam dunia yang dipenuhi oleh tekanan sosial dan harapan eksternal, banyak dari kita terjebak dalam pencarian validasi dari luar. Kita mencari pengakuan dari orang lain, mengejar status, dan mengukur nilai diri melalui pencapaian material. Tetapi, semakin kita mengandalkan faktor eksternal untuk merasa cukup, semakin kita kehilangan hubungan dengan inti sejati diri kita. Kepuasan internal adalah jalan menuju kebebasan sejati. Ketika kita belajar untuk menemukan kedamaian di dalam diri, keadaan di luar menjadi kurang berpengaruh. Kita tidak lagi terguncang oleh kritik atau terlalu bergantung pada pujian. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari mengetahui bahwa kita sudah cukup, bahwa kita adalah versi terbaik dari diri kita sendiri, terlepas dari apa yang dipikirkan dunia. Menumbuhkan kedamaian batin membutuhkan kesadaran untuk melepas keinginan untuk menyenangkan semua orang. Ketika kita hidup dengan tujuan dan makna, kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak memberikan kepuasan sejati. Kita mulai merasakan kebahagiaan yang tulus, bahkan ketika keadaan di luar jauh dari sempurna. Kelimpahan sejati tidak ditemukan di luar diri. Ia berasal dari cara kita melihat dunia dan hidup dengan hati yang penuh syukur. Saat kita mulai memahami bahwa kelimpahan adalah keadaan batin, kita membuka pintu menuju kehidupan yang benar-benar memuaskan. Pola pikir syukur adalah inti dari cara hidup baru ini. Ketika kita berhenti berfokus pada apa yang kurang dan mulai menghargai apa yang kita miliki, hidup kita menjadi lebih kaya. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada harta benda, tetapi pada pengalaman, hubungan, dan makna yang kita temukan dalam setiap momen kecil. Hidup dengan kelimpahan dari dalam berarti menjalani hari dengan penuh gairah dan sukacita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena siapa kita. Kita mulai menyadari bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk bertumbuh, dan setiap keberhasilan adalah hasil dari keberanian untuk mencoba. Cara hidup yang baru ini mengundang kita untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, cinta, dan kebebasan. Ketika kita berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai menghargai nilai sejati kita, dunia di sekitar kita juga berubah. Hidup menjadi lebih sederhana, tetapi lebih bermakna, penuh dengan kelimpahan yang melampaui apapun yang dapat diukur dengan angka.